Baik, perkenalkan nama saya Ajeng Lestari Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT, yaitu dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT pasal 3 ayat 8 UU KUPJ UKMK nomor 535 KMK 04 2000. Wajib pajak tertentu dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT, wajib pajak OP berpenghasilan netto di bawah PTKP untuk masa PPh pasal 25 dan SPT tahunan PPh. Yang kedua, wajib pajak OP yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas untuk SPT masa PPh pasal 25. Jadi, ada aturan yang menyatakan bahwa beberapa orang tidak melaporkan SPT. Mereka adalah, yang pertama, orang yang penghasilannya di bawah batas yang tidak kena pajak. Jadi, di Indonesia ada batas penghasilan yang tidak kena pajak, disebut penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Contohnya, jika PTKP-nya 60 juta per tahun, maka jika penghasilan 50 juta per tahun tidak kena pajak, dan jika penghasilan 20 juta per tahun, maka kena pajak. Yang kedua, orang yang tidak punya usaha atau pekerjaan bebas. Pekerjaan itu ada dua jenis. Yang pertama ada yang digaji atau bekerja pada orang lain atau perusahaan dan mendapat gaji. Yang kedua, pekerjaan bebas, yaitu bekerja sendiri, contoh fotografer, seniman, dokter, praktik pribadi. Jadi, jika termasuk dalam salah satu kategori di atas, tidak perlu melaporkan SPT, namun tetap harus membayar pajak jika penghasilannya kena pajak, tapi tidak perlu melaporkan SPT. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang ada pada halaman 61 beserta halamannya. Yang pertama, surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut. Jawabannya A, surat pemberitahuan pajak. Terdapat pada halaman 49, yaitu terdapat pengertian dari surat pemberitahuan pajak. Yang kedua, dasar hukum yang menyebutkan bahwa wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tertera dalam. Jawaban D, pasal 3 ayat 1A UU KUP yang terdapat pada halaman 49 poin B yang pasal 3 ayat 1A. Selanjutnya nomor 3, salah satu fungsi SPT bagi wajib pajak jenis pajak penghasilan adalah. Jawabannya B, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak. Terdapat pada halaman 49 nomor 2 poin A nomor 1, yang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak dan bagian tahun pajak. Selanjutnya nomor 4, wajib pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur oleh. Jawaban C, Menteri Keuangan, karena terdapat pada halaman 49 poin B pasal 3 ayat 1A, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nomor 5, salah satu fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak adalah. Jawaban A, sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan jumlah PPN dan pajak-pajak penjualan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, karena terdapat pada halaman 49 nomor 2 poin B yang bagi pengusaha kena pajak, yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai. Yang nomor 1, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Selanjutnya nomor 6, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, dan sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan pihak yang dipotong dan dipungut serta disetorkan, merupakan fungsi surat pemberitahuan pajak bagi. Jawaban B, pengusaha kena pajak, karena itu juga pertanyaan terkait dengan nomor 5. Nomor 7, salah satu fungsi bagi pemungut pajak adalah. Jawaban E, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan, karena terdapat pada halaman 50
Poin C atas sendiri yang berbunyi bagi pemotong atau pemungut pajak, yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut serta disetorkannya. Nomor 8, surat pemberitahuan pajak dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, jawabannya A, surat pemberitahuan pajak masa dan surat pemberitahuan pajak tahunan, karena terdapat pada halaman 50 yang mana yang dijelaskan jenis surat pemberitahuan pajak dibagikan menjadi 2. Selanjutnya nomor 9, surat pemberitahuan pajak SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan adalah jawaban A, SPT masa PPh, PPN, dan PPNBM. Terdapat pada halaman 50, poin A, nomor 1-8. Nomor 10, surat pemberitahuan pajak SPT masa adalah surat pemberitahuan pajak yang digunakan untuk pelaporan pajak secara jawaban B, bulanan. Karena terdapat pada halaman 50 poin A yang dimana surat pemberitahuan pajak yang digunakan untuk melaporkan atas pembayaran pajak bulanan. Nomor 11, surat pemberitahuan pajak SPT yang digunakan untuk melaporkan peraturan atas pembayaran pajak tahunan adalah jawaban B, SPT tahunan PPh, wajib pajak dan penghasilan neto. Terdapat pada halaman 50 poin B, tabel 3.1 yang kedua. Nomor 13, pihak yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak SPT masa untuk melakukan pelaporan atas pembayaran PPh pasal 22 impor adalah jawaban A, pemotong bea cukai. Karena terdapat pada halaman 53 tabel 3.2 nomor 2, pihak penyampaian SPT-nya bea cukai. Selanjutnya nomor 14, surat pemberitahuan pajak yang disampaikan oleh pengusaha kena pajak dengan batas waktu penyampaian paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir adalah jenis waktu. Jawaban C, PPN dan PPNBM. Karena terdapat pada halaman 53 di mana pada tabel 3.1 nomor 10. Selanjutnya nomor 15, pihak yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak SPT masa untuk melakukan pelaporan atas pembayaran PPh pasal 25 adalah jawaban A, wajib pajak yang mempunyai NPWP. Selanjutnya nomor 16, yang pihak yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak SPT masa untuk melakukan pelaporan atas pembayaran PPh pasal 21 DJPC adalah jawaban D, pihak pemungutan pajak DJPC. Selanjutnya nomor 17, data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi eSPT yang disediakan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah pengertian dari jawaban A, http://www.pajak.go.id, karena terdapat pada halaman 54 yang surat pemberitahuan pajak dalam media elektronik. Selanjutnya nomor 18, batas waktu penyampaian SPT masa PPh pasal 21 adalah jawaban A, paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, karena terdapat pada halaman 54. Selanjutnya nomor 19, prosedur permohonan untuk mendapatkan EVIN antara lain jawaban A, wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis. Nomor 20, batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi adalah jawaban D, sebelum SPT tahunan PPh disampaikan. Terdapat pada halaman 53 pada poin 2 surat pemberitahuan pajak tahunan tabel 3.3 nomor 1. Selanjutnya nomor 21 surat pemberitahuan suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak disebut jawaban B, surat pemberitahuan pajak tahunan. Nomor 22, wajib pajak yang dikecualikan dalam penyampaian SPT adalah jawaban C, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Yang sebelumnya saya jelaskan tadi terdapat pada halaman 60. Selanjutnya nomor 23. Apabila tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, wajib pajak dapat memperpanjang penyampaiannya surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dengan cara menyampaikan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Dirjen Pajak, yaitu terdapat jawaban B, permohonan menggunakan
formulir 1770Y atau 1771Y. Karena terdapat pada halaman 56. Poin D. Selanjutnya, nomor 24, pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan disebut. Jawaban C, pekerjaan bebas. Nomor 25, surat pemberitahuan pajak yang tidak disampaikan dalam jangka waktu ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Jawaban A, SPT masa selain SPT masa pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah Rp500.000. Jawaban E, nomor 26, surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak disebut. Jawaban C, surat keputusan keberatan. 27. Dirjen Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar bagi SPT yang tidak menyampaikan pada waktunya dan telah ditegur dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar. Jawaban A, 50% dari pajak yang tidak atau kurang bayar, karena terdapat pada halaman 57. Nomor poin C. Selanjutnya nomor 28, sanksi administrasi keterlambatan penyampaian SPT adalah. Jawaban A, 50% dari pajak yang tidak atau kurang bayar, karena terdapat pada halaman 57. Poin C. Selanjutnya nomor 29, wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan sebagai penyelenggara tertentu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan disebut. Jawaban B, penyelenggara kegiatan. Selanjutnya atau nomor terakhir yaitu nomor 30, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dapat dilakukan dalam hal. Jawaban C, wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia, karena terdapat pada halaman 60. Yang kedua yaitu yang berbunyi wajib pajak OP yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Selanjutnya di sini saya mohon izin untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tadi sempat ditanyakan. Yang pertama, pertanyaan dari Mbak Elvira, maksud dari berpenghasilan neto. Jadi, penghasilan neto adalah penghasilan bersih, yaitu jumlah uang yang kita terima setelah dikurangi biaya yang kita keluarkan untuk mendapat penghasilan itu. Pertanyaan kedua dari Mbak Sri, yaitu maksud atau arti singkatan wajib pajak OP. Jadi, wajib pajak OP adalah wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya nomor 3, pertanyaan dari Mbak Desi, arti singkatan JO adalah jungto, yang dimana jungto adalah menghubungkan atau pasal dengan pasal lain dalam undang-undang yang saling berkaitan. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Amel, soal nomor 26, kenapa bisa masuk surat keputusan keberatan? Karena soal nomor 26 itu menunjukkan bahwa pengertian surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak tersebut. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam perkataan, sekian. Terima kasih.